Lanjutan tentang sistem pidana di Jepang tanda pagar 2. Seperti apa lingkungan hidup di pusat penahanan? Pusat-pusat penahanan Jepang memelihara ruang-ruang penahanan dengan tepat dan menyediakan makanan, perawatan kesehatan, mandi dan layanan-layanan lain untuk menghormati hak asasi individu dasar para tahanan. Kamar hunian tunggal disediakan untuk tahanan bila memungkinkan untuk mencegah penyembunyian atau penghancuran barang bukti. Kamar-kamarnya ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan cahaya alami yang cukup dan memastikan aliran udara yang baik. Beberapa kamar dilengkapi dengan tempat tidur. Seperti kebiasaan di Jepang, tahanan biasanya tidur di lantai menggunakan kasur futon. Kurung tutup. Mengenai layanan medis, langkah-langkah yang tepat diambil dengan mempertimbangkan tingkat layanan medis yang tersedia di masyarakat secara luas. Misalnya, seorang dokter memeriksa kondisi kesehatan setiap tahanan yang masuk dan meresepkan obat-obatan yang sesuai jika diperlukan. Tahanan yang masuk tidak diperbolehkan untuk mengambil obat-obatan yang mereka miliki sebelum penahanan karena membutuhkan banyak waktu untuk memverifikasi bahan obat-obatan untuk alasan keamanan. Akses mandi diberikan kepada tahanan setidaknya 2 kali seminggu untuk menjaga kesehatan mereka dan menjaga kebersihan di fasilitas penahanan. Di musim panas, frekuensi mandi ditingkatkan sesuai kebutuhan. Apakah mungkin bagi warga negara asing untuk menerima interogasi atau pengadilan yang adil di Jepang? Bukankah warga negara asing lebih mungkin didakwa dan dinyatakan bersalah daripada warga negara Jepang? Pasal 14 Konstitusi Jepang menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua orang. Tidak ada perbedaan hukum yang dibuat antara warga negara Jepang dan warga negara asing, dan warga negara asing tidak menerima perlakuan diskriminatif dalam pengadilan pidana Jepang. Pasal 82 Konstitusi juga menjamin asas peradilan umum, yang berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang kewarganegaraannya, dapat menghadiri persidangan pidana sebagai pengamat. Selain itu, penerjemah bahasa asing disediakan untuk tersangka yang tidak berbicara bahasa Jepang selama proses interogasi dan persidangan agar tersangka dapat sepenuhnya menyelesaikan kasusnya sambil memahami sepenuhnya hak-hak mereka, seperti hak untuk tetap diam, sehingga memastikan peradilan yang adil. Proceeding. Singkatnya, di Jepang, tersangka, terlepas dari kebangsaannya, menjalani penyelidikan dan persidangan sesuai dengan hukum dan berdasarkan bukti. Apakah butuh waktu lama untuk menjalani persidangan pidana di Jepang? Pasal 37 Konstitusi Jepang menjamin semua terdakwa hak atas pengadilan yang cepat. Hukum acara pidana Jepang mengatur prosedur konferensi pra-persidangan sebagai salah satu langkah untuk mendukung dan memfasilitasi persidangan pidana. Tujuan dari prosedur konferensi pra-persidangan adalah untuk mempersiapkan sidang secara memadai guna melaksanakan sidang-sidang yang memadai secara berurutan, sistematis dan cepat. Padahal, jangka waktu persidangan periode sejak pengadilan menerima suatu perkara sampai dengan penyelesaiannya di pengadilan tingkat pertama di Jepang tidak lama dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Statistik menunjukkan bahwa masa persidangan rata-rata adalah sekitar 11 bulan untuk kasus-kasus yang dirujuk ke prosedur konferensi pra-persidangan, yang sebagian besar merupakan kasus serius atau kompleks. Lamanya periode sampai selesainya persidangan tergantung pada, antara lain, kompleksitas kasus dan masalah yang diperdebatkan, serta volume bukti. Namun, dapat dipahami bahwa jaksa melakukan berbagai upaya, sesuai dengan kekhususan setiap kasus, untuk memastikan proses persidangan yang cepat. Misalnya, jaksa mengungkapkan, pada waktu yang tepat, bukti yang mereka minta pengadilan untuk diperiksa, dan segera menanggapi permintaan pengacara untuk pengungkapan lebih lanjut. Di Jepang, apakah terdakwa tidak diberi akses ke anggota keluarga saat dibebaskan dengan jaminan? Pada prinsipnya, terdakwa bebas bertindak sesukanya, termasuk bertemu dengan anggota keluarga, sambil dibebaskan dengan jaminan. Hanya dalam kasus luar biasa terdakwa dilarang bertemu dengan anggota keluarga, seperti ketika pengadilan menemukan bahwa larangan diperlukan untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari keadilan atau menyembunyikan atau menghancurkan bukti saat dibebaskan dengan jaminan. Di Jepang, apakah jaminan tidak diberikan kepada terdakwa kecuali mereka mengaku? Di Jepang, jaminan akan diberikan kecuali ada keadaan luar biasa, seperti risiko menyembunyikan atau menghancurkan bukti kejahatan. Bukan kasus bahwa jaminan tidak diberikan kecuali jika terdakwa mengaku. Jika terdakwa menyangkal atau bungkam, hal itu dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memutuskan, misalnya ada atau tidaknya risiko terdakwa menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti. Namun, dipahami bahwa penolakan tuduhan atau tetap diam tidak secara otomatis merupakan alasan untuk menolak jaminan atas dasar risiko menyembunyikan atau menghancurkan bukti. Hal ini sering disebutkan dalam pernyataan yang dibuat oleh hakim pada pertemuan pemerintah dan dalam artikel yang ditulis oleh hakim. Singkatnya, sistem peradilan pidana Jepang tidak memaksakan pengakuan dengan menahan terdakwa secara berlebihan. Tingkat hukuman di Jepang lebih tinggi dari 99%. Mengapa tingkat hukuman di Jepang begitu tinggi? Di Jepang,
jaksalah yang memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan atau tidak. Menurut statistik terbaru, tingkat dakwaan adalah 37%, angka yang diperoleh dengan membagi jumlah orang yang didakwa dengan jumlah orang yang didakwa dan orang yang tidak didakwa dalam semua kasus dugaan pidana. Tingkat pemidanaan lebih dari 99%, mewakili proporsi terpidana dibagi dengan jumlah orang yang didakwa, yaitu mereka yang berada dalam tingkat 37% yang disebutkan di atas. Untuk menghindari pembebanan yang tidak semestinya pada orang-orang yang tidak bersalah karena terlibat dalam suatu persidangan, jaksa dalam prakteknya mengajukan dakwaan hanya jika ada kemungkinan besar untuk memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang memadai. Oleh karena itu, wajar untuk berasumsi bahwa tingkat keyakinan yang tinggi merupakan cerminan dari praktik semacam itu. Apakah ada kemungkinan pelaksanaan kekuasaan kejaksaan dipengaruhi oleh pengaruh eksternal seperti pemangku kepentingan tertentu selain kejaksaan? Kekuasaan kejaksaan dilaksanakan secara tegas dan adil berdasarkan hukum dan bukti. Penegakan keadilan tanpa kompromi serta ketidakberpihakan, netralitas dan independensi adalah prinsip-prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari jaksa agar tidak terpengaruh oleh tekanan atau bujukan dari luar. Prinsip-prinsip ini secara jelas dinyatakan dalam Prinsip Penuntutan, sebuah dokumen yang menguraikan prinsip-prinsip dasar dan pola pikir dasar yang harus dipatuhi oleh semua jaksa, yang diadopsi pada Konferensi Kepala Kejaksaan pada tanggal 28 September tahun 2011. Pengadilan memeriksa sepenuhnya apakah dakwaan jaksa didasarkan pada hukum dan alat bukti, tidak hanya dari dalil-dalil yang dibuat oleh jaksa yang menanggung beban pembuktian tetapi juga dari dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh terdakwa. Pengadilan akan membuat keputusan dari sudut pandang yang adil dan independen. Konferensi Kepala Kejaksaan adalah konferensi yang diwakili oleh Inspektur Jaksa dari Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan dari Kantor Kejaksaan Distrik, yang membahas masalah administratif mengenai penuntutan. Admin by Lembaga Anak Indonesia, Kelompok Kerja, Forum Studi Hak Guna Usaha, HGU, dan Advokasi Hak Tanah Garapan versus Penggusuran HGU, Hak Guna Usaha. Kontak email, laskartanimerahputih@gmail.com. Wa only, 081377250377.